Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan kisah The Walking Dead Season 2, di mana pada episode sebelumnya Glenn yang akan melakukan gabrut koboi bersama Maggie harus dikejutkan dengan banyaknya zombie yang terkurung di lumbung Hershel. Penasaran dong seperti apa kelanjutannya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Alur Cerita Film. Di episode kali ini, Carl yang sudah sembuh terlihat berbincang-bincang dengan ibunya sambil memberi pakan ayam kate. Sementara itu, Patricia terlihat mengendap-endap sambil membawa seekor ayam. Rupanya sedari dulu keluarga Hershel selalu memberi makan para zombie dengan hewan ternak. Singkat waktu, Maggie berusaha menyogok Glenn dengan makanan enak supaya ia merahasiakan isi lumbung itu dari kelompoknya. Di tengah keheranan, Glenn menanyakan alasan Hershel melakukan semua itu. Namun Maggie hanya meminta Glenn untuk percaya saja pada keluarganya. Damn. Nothing. Bisa kita lihat Glenn yang malang harus memendam rahasia Lori dan juga peternakan ini sendirian. Sementara itu, Andrea yang merasa bersalah berusaha meminta maaf atas headshot meleset yang ia lakukan terhadap Daryl. Mendengar hal itu, Daryl hanya meminta Andrea untuk berlatih lagi supaya tembakannya tidak sabun. Bye. Kembali pada Glenn, ia yang mengetahui Lori belum menceritakan kehamilannya, langsung memberikan makanan yang ia dapat dari Maggie. Karena bumil harus banyak nutrisi, tidak kerempeng seperti sekarang. Mendengar keemberan Glenn, Lori pun ngamuk dengan meminta Glenn untuk diam dan membiarkan urusan ini ia tangani sendiri. Nice there, man. Singkat waktu, Carl berusaha membujuk Shane untuk mengizinkannya mengikuti pelatihan tembak bersama yang lain. Mendengar hal itu, Shane berkata jika semua itu tergantung Rick dan Lori. How the hell did this happen? Sontak mereka pun terkejut saat mengetahui Carl membawa senjata. Abah Dale pun merasa bersalah karena telah mengizinkan Carl masuk ke dalam mobilnya. Lori pun tak habis pikir dengan kecerobohan anaknya karena baru juga sembuh ketembak. Lantas Shane menjelaskan jika Carl ingin belajar menembak dan memintanya untuk mengejarinya. Mendengar hal itu jelas saja Lori murka dan menolak. Namun Rick berbeda. Ia pun berusaha meyakinkan Lori jika memang suatu saat Carl harus bisa menjaga dirinya sendiri. Terlebih Shane juga instruktur tembak terbaik. Now, if we're gonna do this, you listen to shit. I gotta help Dale clean the spark plugs on the RV. Hingga saat semua orang telah pergi, Glenn yang capek berbohong akhirnya memberitahu Abah Dale tentang lumbung yang terdapat banyak zombie dan juga skandal Lori yang sedang hamil. Mendengar hal itu sontak Abah Dale syok parah. Don't be discouraged. Shane pun heran kenapa botol Andrea belum pecah. Dan ternyata si Andrea sok gege dengan menembak huruf O. Lantas Shane menyuruh Andrea menggunakan pistol yang lebih berat. Rupanya Andrea sudah layak ke tahap selanjutnya. Sementara itu, si bocil pun ikut latihan menembak dengan pistol cengek kaliber mini. Di sisi lain, Abah Dale menghampiri Hershel dan menanyakan maksudnya mengurung puluhan zombie di dalam lumbung. Dan rupanya, Hershel mempunyai keyakinan jika orang-orang yang ia kurung hanya sedang sakit dan hanya membutuhkan vaksin saja. Dan selama vaksin belum ditemukan, ia memilih untuk mengurung istri, sanak keluarga, dan juga tetangganya di dalam lumbung. Mendengar hal itu, Abah Dale berencana untuk memberitahu yang lain, namun keputusan itu ditentang karena ia takut keluarganya yang sedang sakit dihabisi. Sementara di sisi lain, Andrea sedang menjalani latihan tembak tahap 2 dengan target yang bergerak. Oh, that pissed you off? That son of a bitch!
Dalam usahanya membuat Andrea terpacu, Shane malah keceplosan membawa nama Amy. Alhasil Andrea pun ngambek dan memutuskan untuk pulang. Bagaikan drama ABG pinggir jalan, Shane berusaha membujuk Andrea yang ngambek. Lantas Shane berusaha meminta maaf karena sudah membawa-bawa nama Amy, dan sebagai gantinya, ia akan mengajak Andrea ke kota sekalian mencari Sofia. Dan jika ketemu zombie, Andrea bisa mengetes kemampuannya. Melihat Lori yang mual dengan bau daging, Abah Dale pun pergi menghampirinya. Ia pun memberitahu jika saat istrinya hamil dulu, ia pun bertingkah seperti Lori. Menyadari Abah Dale mengetahui kehamilannya dari Glenn, ia pun memohon agar jangan sampai Rick mengetahuinya. Dan akhirnya Lori pun mengaku jika ia pernah berselingkuh dengan Shane, karena yang namanya wanita pasti butuh dirujak. Alhasil ia pun memilih cacing Shane untuk dilahap. Ia pun tak tahu jika Shane harus muntah di dalam sehingga berbuah benih dan hamil. Mendengar hal itu, Abah Dale hanya meminta Lori untuk jujur karena kebohongan suatu saat akan tercium juga. Melihat Lori yang mendatanginya, Glenn pun meminta maaf karena sudah memberitahu Abah Dale. Namun Lori sudah tidak mempermasalahkannya. Ia pun hanya meminta Glenn untuk kembali ke kota dan mengambilkan sesuatu di apotek. Jelas saja Glenn dengan senang hati akan membantu seorang bumil. Hate me from a distance. Di perjalanan menuju apotek, Maggie pun kesal dengan Glenn yang mengkhianati kepercayaannya hingga ayahnya memarahinya habis-habisan. Glenn pun menjelaskan jika saja Maggie melihat kebrutalan zombie yang sebenarnya, mungkin pemikirannya tentang zombie akan berubah. Setibanya di apotek, Glenn meminta Maggie untuk mencarikan sesuatu. Namun seketika Maggie kesal saat melihat daftar obat yang harus ia bawa. Untung saja Glenn keburu menyelamatkan Maggie sebelum gebetannya digigit zombie. Kembali pada Shane, mereka pun sampai di sebuah perumahan. Lantas Shane mengajak Andrea menyusuri beberapa rumah. Anyone? Sophia? Setibanya di salah satu rumah, mereka pun heran saat melihat sebuah lubang yang menganga. Betapa jijiknya mereka saat melihat banyaknya bangkai dengan keadaan hangus terbakar. Lalu tiba-tiba sial sekali, rupanya komplek ini adalah sarang para zombie. Lantas Shane meminta Andrea untuk segera ke mobil. Setelah tembakannya selalu sabun hingga kehabisan peluru, lantas Shane menyuruh Andrea untuk segera mereloadnya. Dirasa sudah pro, Andrea pun nekat melakukan sesuatu. Andrew, come on. Saat di perjalanan pulang, Andrea pun merasa senang karena berkat Shane, ia jadi jago menembak. Lantas ia ingin memberikan hadiah pada senpai-nya ini. Sungguh beruntung, celengan Lori lepas, celengan Andrea bisa ia hajar.
Sementara itu, Maggie pun amuk-amukan pada Lori karena ia hampir mati saat Lori menyuruh Glenn ke apotek. Lantas, ia pun langsung memberikan pil abrasi yang Lori minta. Melihat Maggie yang marah, Glenn berusaha menenangkannya. Mendengar hal itu, Maggie pun kesal dengan kelompok Glenn yang selalu menjadikan Glenn sebagai kacung, dan bukan tidak mungkin Glenn akan mati karena hal itu. Maggie pun memberitahu jika ia sudah kehilangan 3 orang yang ia sayangi, dan ia tidak mau kehilangan Glenn pada saat ini. Kembali pada Lori, ia yang akan meminum obat tiba-tiba dihampiri Glenn. Lantas Glenn berkata jika semua itu tergantung pilihan Lori. Namun setidaknya, ia memberikan pilihan dengan memberikan obat vitamin kandungan pada Lori. Melihat hal itu, sontak membuat Lori merasa bingung. Sontak Lori pun tak kuasa dan berubah pikiran. Ia pun memutuskan untuk memberitahu Rick meskipun ia harus dihajar sekalipun. Melihat Shane yang kembali sambil membetulkan celana, sontak membuat Abah Dale heran. Apalagi saat melihat Andrea cengar-cengir gak jelas seperti habis meledak 7 kali. Merasa ada yang disembunyikan, Abah Dale langsung menghampiri Shane. Dan di sini Abah Dale meluapkan unek-uneknya dan menganggap Shane adalah orang yang licik. Ia pun sempat memergoki Shane yang akan menembak Rick, dan ia pun tahu perskandalan Shane dengan Lori. Bahkan Otis, ia pun curiga jika Otis mati bukan karena mengorbankan diri. Mendengar hal itu, Shane langsung membacoti Abah Dale untuk tidak mengurusi urusannya. Sontak Rick pun terkejut saat mengetahui istrinya hamil dan berencana menggugurkan kandungannya. Melihat Rick yang datang, Lori pun menguatkan mental untuk mengaku jika sebenarnya ia sedang hamil. Rick pun menanyakan kenapa Lori tidak memberitahunya dan malah akan melakukan abrasi. Lori pun menjelaskan jika ia tidak ingin anaknya mengalami penderitaan dengan lahir di dunia kiamat ini. Namun Lori tidak jadi melakukan hal itu karena sudah memuntahkan kembali obatnya. Mendengar hal itu, Rick berusaha meyakinkan Lori dengan akan mencari cara agar anaknya baik-baik saja. Lantas meski sebenarnya Rick tidak ingin menanyakannya, ia ingin Lori jujur atas semuanya. Dan bagaikan disambar kilat Abah Zeus, Rick pun syok saat mendengar Lori pernah ngaduk brutal berkali-kali dengan Shane saat dirinya terbaring koma. Bagaimana, skandal mulai terbongkar bukan? Dan apakah Rick akan memaafkan Lori dan Shane? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film.